Kasus pun naik hingga ke persidangan. Alhasil 6 orang terdakwa dituntut 6 bulan penjara. Sementara nenek Saulina dituntut 2 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum. Hakim pada putusan persidangan yang dibacakan pada Senin 29 Januari kemarin menjatuhkan vonis penjara 1 bulan 14 hari kepada Saulina. Karena selama ini telah menjadi tahanan rumah, Saulina otomatis bebas. Sementara keenam anak-anaknya divonis 4 bulan 10 hari penjara. Sama seperti Saulina, anaknya juga kemudian bebas karena telah ditahan di rutan Balige sejak September 2017 lalu. Dalam persidangan pembacaan vonis, Saulina yang hadir dalam persidangan hanya tertunduk lesu. Ia hanya meminta persidangan yang cepat berakhir. "Jangan lagi hadapkan saya dengan persidangan karena saya sudah tua," pinta Saulina dalam bahasa Batak saat diminta tanggapannya oleh majelis hakim. Pada tahun 2009, publik dibuat sedih dengan kasus Nenek Mina yang kedapatan mencuri 3 buah kakao di perkebunan mini PT Rumpun Sari Asan atau RSA. Nenek Mina diganjar hukuman 1 bulan 15 hari di penjara dengan masa pencobaan selama 3 bulan. Rasmia binti Rawan alias Nenek Rasmi dilaporkan oleh majikannya Siti Aisyah Margaret Soekarno Putri pada Desember 2010 dengan tuduhan mencuri 6 piring milik majikannya. Oleh sebab itu, Nenek Rasmia dihukum 4 bulan 10 hari penjara setelah sebelumnya dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang 2010 lalu. Sejauh ini tidak ada yang terlalu memperhatikan bagaimana negara ataupun hukum memberi perhatian terhadap lansia, terlebih ketika mereka berharap dengan hukum sebagai pelaku kejahatan. Orang-orang justru selalu ramai membahas wanita dan anak-anak sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan. Seolah-olah lansia bukanlah makhluk lemah yang juga pantas untuk dilindungi serta diayomi sebagaimana wanita dan anak, baik saat dia menjadi korban kejahatan ataupun saat dia menjadi pelaku kejahatan. Maka dari itu, kelompok kami menggunakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 34-35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan terhadap lansia yang berbunyi pada pasal 34, pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia. Yang kedua, terdapat pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui penyuluhan dan konsultasi hukum, layanan dan bantuan hukum di luar dan atau di dalam pengadilan. Lalu selanjutnya pasal 35, dengan pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. Yang kedua, terdapat perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar. Lalu yang terakhir, terdapat lanjut usia tidak potensial terlantar dan meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab pemerintah dan atau masyarakat. Status tersangka pemuda yang bunuh begal jadi polemik. Dimulai dari pemuda berinisial DI menusuk salah satu begal hingga tewas, serta menyerahkan dirinya ke polisi. Pengakuan DI dirinya ingin pulang ke rumah
Kemudian tidak lama DI dihampiri kawanan begal, yaitu RZ dan teman-temannya yang ingin merampas HP dan motornya. Pada saat aksi pembegalan berlangsung, DI mencoba melakukan pembelaan diri saat dipukuli oleh kawanan begal. DI melawan dan menganiaya para pembegal hingga RZ, salah satu pembegal, tewas saat DI membela diri. Penetapan tersangka DI karena mengaku membela diri jadi polemik. Status tersangka DI tidak ditahan karena sikapnya dianggap kooperatif. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, di mana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai suatu tujuan kelompok tertentu dalam masyarakat dan tujuan yang bersifat perorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir ini, berita mengenai peningkatan kejahatan sosial di masyarakat semakin meningkat, terutama kejahatan begal. Begal, seperti yang kita ketahui, begal terjadi hampir di seluruh daerah, khususnya Indonesia, seperti Medan, Makassar, Yogyakarta. Bahkan di kota Jakarta dan wilayah-wilayah sekitar Jabodetabek, tiga sebagai pusat kekuasaan dan penegakan hukum serta ekonomi, peningkatan kejahatan ini juga sangat tinggi. Memberantas pembegalan yang marak terjadi di kota Medan tidak hanya dengan menangkap para pelaku kejahatan, namun harus dilihat apa akar permasalahan dari perilaku kejahatan yang meresahkan masyarakat tersebut. Dalam memberantas atau menghilangkan pembegalan, pemerintah harus memecahkan akar permasalahan yang terjadi. Dikarenakan pelaku tindakan pembegalan yang rata-rata anak muda tersebut ialah anak muda yang tidak memiliki pekerjaan tetap, berkeinginan memiliki sesuatu barang. Rata-rata pelaku kejahatan adalah orang-orang yang putus sekolah dan rata-rata itu adalah remaja. Tingginya tingkat kejahatan begal ini menjadi suatu fenomena sosial yang begitu mengguncang di tengah kurangnya jaminan keamanan masyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintah. Seseorang yang melakukan kejahatan di tengah masyarakat maupun di tengah jalan adalah seseorang yang memiliki masalah terhadap keluarganya, baik itu masalah ekonomi maupun masalah pribadi. Maka dari itu, terkait kasus kejahatan begal, pihak kepolisian terus mengupayakan untuk meminimalisir hal tersebut. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah sosialisasi atau cipta kondisi dan penyuluhan yang sifatnya langsung menyentuh masyarakat dengan semua unsur terkait secara menyeluruh. Dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada sehingga dapat menekankan dalam hal penanggulangan agar kejahatan serupa tidak terulang kembali. Di kepolisian hanya mengupayakan jalan untuk pemaksimalan upaya pencegahan seperti sosialisasi. Adapun pelaku yang mengulangi perbuatannya, proses hukumnya pun tetap sama di kepolisian. Apabila unsur kejahatan terpenuhi, kemudian dilakukan penyelidikan, lalu berkasnya dilimpahkan ke pengadilan.